Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, malam ini saya akan ngobrol dengan Om Doni Priambodo, Yankee Bravo Zero Delta X-Ray. Nah, kapan dulu Om Doni ini kan call sign-nya Yankee Delta Zero Alpha Quebec Victor. Nah, sekarang kok jadi Yankee Bravo Zero Delta X-Ray. Nah, sekarang ada beliau di sini. Maka saya ingin tanya, kita ngobrol biar nanti meskipun saya sudah paham, tapi saya ingin tanya yang lebih detail lagi. Nah, selamat malam Om Doni. Selamat malam Yusuf. Ya. Nah, jadi ini Om Doni. Sekarang saya ingin tanya Om Doni. Ya. Kapan dulu waktu 2020 akhir kita ketemu kan Om Doni masih siaga. Ya. Yankee Delta Zero Alpha Quebec Victor. Ya. Nah, tahu-tahu setelah 2021 Om Doni jadi Yankee Bravo Zero Delta X-Ray. Nah, sebenarnya saya udah ngerti sih karena Om Doni ini sudah lama dulu punya call sign. Tapi saya pengen tahu sendiri nih penjelasan Om Doni tentang call sign ini. Kok tahu-tahu berganti sedemikian cepatnya? Gimana tuh Om Doni? Jadi gini Yusuf, saya ini memang sebelum saya mendapatkan call sign Yankee Delta Zero Alpha Quebec Victor ini, saya sudah pernah mempunyai call sign tingkat penegak. Ya. Saya dulu zaman tahun 91 saya sudah Yankee Delta, saya sudah siaga. Tahun 92 saya sudah di tingkat penggalang. Tahun 92 tingkat penggalang ya? Tingkat penggalang saya Yankee Charlie 3 Victor Romeo Oscar dulu. Oh, berarti Jawa Timur? Saya dulu dari Jawa Timur. Oh iya. Lokal Kediri. Lokal Kediri ya. Nah, Yankee Delta 3 Victor Romeo Oscar, Yankee Charlie 3 Victor Romeo Oscar. Nah, setelah itu saya pindah ke Jawa Tengah. oh, Nah, ceritanya begitu. ke call area Call tuh. area itu Semarang. Saya pindah, waktu itu call sign saya Yankee Charlie 2 Delta Papa. Oh, berarti ganti suffixnya Suffix, ya. ya. Ganti call area, juga ganti suffix. Lalu saya ikut ujian pada saat tahun itu tahun 2009. Saya sudah mempunyai call sign Yankee Bravo 2 Delta Papa 2009. 2009. Oh, jadi 2009 ujian jadi Yankee Bravo 2 Delta Papa. Oke. Ya. Waktu itu yang mengeluarkan memang dari Dinas Perhubungan. Ya. Dinas Perhubungan waktu itu mungkin masih Parpostel waktu itu. Nah, setelah itu ini saya tunjukkan ini. Nah, ini kartu tanda anggota saya ini Yankee Bravo 2 Delta Papa. Ini tahun 2009. Itu 2009. 2009, expirednya 2014. Expired 2014. Ya. Ini IAR-nya ini yang mengeluarkan memang dinas. Yang mengeluarkan waktu itu Dinas Perhubungan. Dinas Perhubungan di Sub ya. di Sub. Nah, masih di Sub betul. Masih di Sub. Nah, saya juga ini waktu itu kartu tanda anggota orari ini yang menandatangani Yankee Bravo Zero Seratinggu. Oh, Pak Sutioso. Ya. Nah, terus yang besar ini apa ini Om Doni? Oh, ini yang besar ini. Ini SKR ya? SKR nih. Saya tingkat penggalang ini. Foto saya masih SMP. Wah, berarti ada SKR-nya juga. Ada Tahun SKR. berapa nih Om Doni? Tahun 2193 keluarnya, tapi Berarti masih Depar Postel ya? Postel. Nah. Ujiannya November 92. Nah, ini berarti Dulu kan lama keluarnya ya. 93 baru keluar Setahun ya? SKR-nya, ya terus 6 bulan lebih nih gitu ya. Oke. Nah, 2014 karena saya sibuk waktu itu, saya sempat jadi anggota DPR tahun 2014 sampai 2019. Nah, setelah itu saya ingin operate lagi nih gitu. Begitu saya lihat IAR saya sudah expired. Sebentar, tadi 2009 penegak Sudah Yankee Yankee Bravo Bravo 2 Delta Papa. Nah, terus expirednya 2014. 2014. Ya. Nah, setelah itu perpanjangan. Enggak, saya lupa memperpanjang. Nah, Expired. lupa. Sadarnya gimana kok tahu-tahu? Sadarnya itu waktu awal pandemi itu, nah, saya ingin operate karena
harus WFH kan. Saya operate, saya cek lagi mana yang saya ini, saya cek lagi kan, saya tertib kalau nyimpen dokumen. Ya, betul. Dokumen saya simpan, saya kaget nih, loh kok 2014 sudah expired. Lalu saya, karena saya ingin operate, saya kan harus lihat, saya harus hidup, Ya. ya kan. Nah, saya tanya, karena saya waktu itu sudah di Jakarta, saya tanya ke lokal kan, saya tanya ini kosen saya gimana cara memperpanjang, menghidupkan kembali gimana? Karena itu expired, jadi bagaimana biar bisa hidup lagi kan, lagi. supaya operate. Disampaikan, wah ini sudah lama, nggak bisa ini, saya harus ujian ulang ke Delta, ya kan. Karena ujian ulang ke Delta, saya tanya ke lokal, bagaimana ini cara menghidupkan? Wah tidak bisa om, gitu. Karena sudah expired, om harus ikut ujian ulang. Maksudnya ujian ulang bagaimana? Saya bilang ujian ulang siaga lagi. Wah. Nah, saya kan mikir kan, loh saya ini UNAR ini kan ujian negara. Ujian negara amatir radio. Namanya ujian negara ini kan harusnya diakui dong. Tapi saya tanya karena aturannya begitu. Ya sudah, karena saya ingin operate. Kalau saya nunggu mencari bagaimana caranya ini mempanjang kan lama lagi. Menghidupkan lagi call set yang di Bravo saya kan lama lagi karena harus tanya. Udahlah saya ujian lagi nih. Ujian lagi dulu. Ujian Delta tahun 2020 ya itu ya. 20 ya. Nah, tahun 2020 ya. 2020 Ujian Delta itu. ujian Delta. Saya begitu ujian, saya lulus. Keluarlah call sign itu Yankee Delta Zero Alpha Bravo Victor. Saya kan bisa mengudara. Nah sambil saya mengudara itu saya tanya ke SDPPI. Tanya call sign yang lama. Ya, call sign yang lama ini gimana aturannya? Saya bawa ini SKKR saya ini ujian negara kan, saya bilang gitu. Ya. Kalau saya sudah kelas 3 SMA, masa saya harus kembali lagi ke SD? Benar, Gitu. benar. Nah, saya akhirnya dapat penjelasan bahwa loh, kenapa kok ujiannya Delta? Dia bilang gitu. Harusnya Informasi dari harusnya langsung aja ke levelnya terakhir. Kalau memang terakhir itu Bravo ya harusnya bisa ujian Bravo. jadi penegak maksudnya ya. Jadi kalau level terakhir penegak, Ujiannya ujian ulang penegaknya aja juga. tidak perlu dari Tidak siaga. siaga. Nah, gitu terus. Saya bilang begitu ya. Akhirnya saya minta prosedurnya bagaimana ini. Nah, itu yang paling penting prosedur. Akhirnya diberitahulah prosedurnya seperti apa. Saya harus ke lokal. Terakhir saya mendapatkan waktu itu terdaftar di lokal mana waktu yang di Bravo. Berarti Semarang, Jawa Tengah ya. Jawa Tengah. Di Semarang, lokal Semarang ya. Nah, karena dicek oleh SDPPI ternyata call sign itu belum sinkronisasi. oh iya Nah, kan yang sekarang itu harus waktu itu saya sinkronisasi. tanya, sinkronisasi apa? Karena saya sendiri belum Paham ya. belum paham, belum mendapatkan informasi tentang sinkronisasi itu. Jadi nggak Ya. ngerti tentang adanya sinkronisasi ya. Mungkin saya waktu itu tidak tahu ada sosialisasi masalah itu. Saya tanya bagaimana nih, bisa nggak hidup lagi? Oh bisa. Prosedurnya saya harus ke lokal dulu nih. Saya ke lokal, saya minta rekomendasi untuk ujian ulang, dan itu rekomendasi itu disampaikan ke Orda Jawa Tengah. Gitu. Jadi minta rekomendasi dari orari lokal. Benar nggak ini? Dulu ini memang terdaftar sebagai anggota orari lokal Semarang. Nah, setelah dicek Oke, Semarang barulah ke Orda. orari daerah Jawa Tengah ya. Orari daerah Jawa Tengah. Ini prosedurnya seperti itu. Ya. Dari lokal ke Orda memberikan rekomendasi. Nah, Orda memberikan rekomendasi, Orda melakukan koordinasi dengan SDPPI. Nah, supaya dilakukan sinkronisasi. Berarti Orda berkirim surat ke SDPPI. SDPPI. Iya. Nah, setelah itu
maka saya mendaftarkan ulang ke sistem IAR ikrapnya SDPPI. Berarti ke IAR ya, karena Ya, tadi orari kan. ya, jadi kayak orari gitu, lah, Mas ke, Radio. ke websitenya SDPPI. SDPPI Ya. untuk mendapatkan. Di situ sinkronisasi, keluarlah di situ ada ujian ulang untuk menghidupkan IAR kembali. Ujian ulang untuk tingkat penegak. Oh, jadi ada pilihan ya? Pilihan di situ Ujian. untuk ujian ulang. Ujian untuk yang pilihan ujian ulang. Nah, terus di situ diupload juga rekomendasi dari Orda. Nah, setelah syarat-syarat tadi sudah diupload, kita ujian memilih jadwal ujian. Memilih jadwal ujian, jadi nggak ditentukan. Enggak ditentukan ya, seperti udah kita mau ikut ujian UNAR saja gitu. Jadi Kapan di situ ya? Misalkan bulan depan atau saya pilih yang terdekat waktu itu bulan minggu depannya saya ujian. Nah, begitu lulus ya, saya mendapatkan kosen saya kembali waktu itu Yankee Bravo 2 Delta Papa. Kebetulan Yankee Bravo 2 Delta Papa sufiksnya itu belum ada yang memakai. Wah, berarti tetap. Gitu. Oh, Dari aturannya itu hanya 2 tahun. Kalau 2 tahun lebih dari 2 tahun, nah itu call sign lama atau sufiksnya itu tidak dijamin untuk bisa didapatkan kembali. karena Mungkin bisa saja sudah dipakai oleh anggota orang lain. jadi kalau sudah di atas 2 tahun bisa jadi dipakai anggota orang lain. lain. Kalau di bawah 2 tahun Itu masih bisa memakai sufiks orang. karena tidak diperbolehkan dipakai memang di hold sampai 2 tahun saja. Sampai 2 tahun oleh saja. SDPPI. Oh. Jadilah saat itu IAR saya hidup dengan call sign lama Yankee Bravo 2 Delta Papa. Itu bulan Maret 2021. bulan Maret 2021 kemarin ini Kemarin. kan. Nah, otomatis call sign-nya jadi 2 dong. Nah, di situ begitu saya udah lulus, call sign yang waktu itu sama nicknya otomatis di take down, dicabut oleh SDPPI. Yang siaga waktu Yang siaga yang tahun 2020 yang ujian baru itu ya. ujian baru yang Siaga kemarin yang 2020 karena itu. NIK-nya kan sama, NIK-nya tetap sama tetap ya. sama. Akhirnya kan di take down hari satu kan yang dipakai. Yang paling tinggi Yankee Bravo 2 Delta Papa waktu itu masih. Nah, ketika jadi Yankee Bravo 2 Delta Papa, secara otomatis Yankee Delta Zero Alpha Quebec Victor dicabut karena double kan karena NIK. dan secara otomatis dicabut ya. Secara otomatis Nah, dicabut. berarti tidak mungkin satu orang punya 2 call Nggak sign. mungkin. Nggak Nggak mungkin. Nah, mungkin. ini diperjelas karena Ya. kadang ada kejadian nanti loh itu kok bisa 2 call sign. Nggak mungkin berarti ya. Begitu IAR yang satu ini on, yang lama yang sama NIK-nya pasti Sama NIK-nya dicabut otomatis. pasti dicabut Ya. otomatis. Nah itu kita garis bawahi. Lanjut. Nah, setelah itu saya melakukan mutasi ke ke Jakarta Selatan. nah, ke call area zero ya. Atau area zero. Dari call area itu ke call area zero. Oke. Mutasi. Dan di situ saya sih meminta untuk tetap ya Yankee Bravo Zero Delta Papa gitu. Tetapi pada saat mungkin karena sistem, terus akhirnya dapatnya Yankee Bravo Zero Delta X3. Oh, jadi karena sistem, karena mutasi, Iya. akhirnya dapat Yankee Bravo Zero Delta X-ray. Nah, Situ sudah jadi. itu begini, itu kan tadi sufiknya 2 Iya. Delta Papa. Itu kalau mutasi itu juga dapat 2 ya sufiknya. Sufiksnya ya. Jadi kalau sufiksnya 2, mutasi pun Mutasi pun dapat 2. dapat 2 ya. Jadi enggak kalau pas dikasih 3 kita minta yang tetap 2 bisa ya. Ya kebetulan yang itu mungkin karena sistem yang 2 masih ada, karena awalnya 2 diberikan 2. 2 juga ya. Nah mungkin kalau yang 2-nya sudah habis ya mungkin dapat 3. Dapat 3, jadi kita nggak Ya. paham nggak itu sistem pokoknya. Ya oke. Ya kebetulan
begitu saya dapat itu wah nggak dapat delta apa-apa, dapat delta X-ray ya sudah. Malah beneran, Beneran ya. gitu kan, bagus ya. Gitu. Ya. Oke. Ya menurut saya sih bagus, saya nggak tahu orang lain ya. Tapi Delta kebetulan X-ray itu DX, jadi suka komunikasi dengan luar negeri. Ya. Oke. Nah di situ terus saya kan itu IAR sudah hidup nih. Ya. Begitu mutasi saya mendaftar, kan ada waktu 30 hari untuk mendaftarkan KTA orari. Oh ya. Saya daftar, saya membayar ulang keanggotaan itu. Yang lama sudah, berarti yang Alphabet Victor ya kan belum ada 1 tahun itu sudah dianggap hangus. Saya harus bayar lagi KTA baru gitu. Oh jadi waktu dari Pol Area itu mutasi baru ngurus KTA ya. Kan masih ada waktu 30 hari. Iya betul. Setelah ujian Setelah kan. ujian kan. Betul. Jadi teman-teman yang membedakan kalau kita ujian, nah entah itu ujian ulang, entah itu jadi anggota baru, itu dapat waktu 30 hari untuk ngurus KTA. Keanggotaan orari. Jadi KTA itu kartu tanda anggota. Nah, kalau sekarang dikenalnya TAD atau tanda anggota digital atau gimana ya? Oh ya itu saya lupa. Nah bukan TAD ya, makanya saya juga agak bingung. Tapi setahu saya KTA itu kartu tanda anggota kan gitu aja kita bilang gampangnya. Cuma kalau perpanjangan itu kan memang harus bayar KTA dulu Om Don. Nah ini soalnya nanti teman-teman rancu, makanya ini sengaja saya bahas juga. Ya, ini kan ujian ulang. Ini ujian ulang. Jadi ada waktu 30 hari. Setelah itu begitu lulus Anda pindah ke region Pol Area Zero. Pol Area Zero. Dapat konsen baru saya urus TAD-nya tadi. TAD atau secara online KTA lah, KTA ngomong gitu aja. Sebagai tanda anggota. Tanda anggota. Jadi memang saya mendapatkan konsen Yankee Bravo Zero Delta X bukan dari Alpha Quebec Victor, tapi dari konsen lama saya yang Yankee Bravo itu Delta Papa. Ini yang kadang-kadang bikin orang bingung selama ini. Makanya kok kenapa saya pengen nanya pribadi lagi sekarang. Nah kita bikin film sekalian untuk menjelaskan. Karena ada beberapa orang berpendapat, bukan berpendapat ya, tapi justru bertanya-tanya. Baik bertanya dalam hati maupun bertanya ke sesama teman. Sehingga saya juga dengar, dia bilang, itu si Om Doni Priambodo dari Yankee Delta Zero Alpha Quebec Victor kok tahu jadi Yankee Bravo Zero Delta X-ray ya. Nah, karena sama-sama zero kan, sama-sama zero. Nah ini yang berarti aslinya tidak seperti itu ya. Seperti itu. Dan kalau ditanya apakah teman-teman anggota lain bisa melakukan hal yang seperti yang saya lakukan, bisa banget gitu. Bisa banget gitu. Jadi ini ya kenapa ya istilahnya kalau IAR itu sudah mati mau diaktifkan boleh. Jadi begini Om Don, jadi ada beberapa teman yang dulu sudah penggalang. Kalau penggalang sih sekarang siaga, penggalang apa? Yang sudah penegak, ya. Ada teman yang sudah penegak. Karena waktu itu kita tahunya aturan bahwa harus ujian lagi. Karena waktu itu dia sudah gak aktif berapa tahun ya, sama dengan Om Doni tadi sampai dari 2014 ke 2020 itu kan 6 tahun. Ya. Nah katakanlah teman itu juga sudah sekian tahun juga. Karena dia penegak, berarti kan Yankee Bravo atau Yankee Ego ya. Akhirnya dia karena peraturan dia ujian lagi siaga. Nah sampai hari ini siaga. Nah setelah misalkan dia tahu karena dia sudah terlanjur ujian siaga, terus dia tahu bahwa bisa ujian mengambil kolsennya lagi yang dulu penegak, itu berarti juga bisa ya? Bisa. Meskipun dia sudah ngambil siaganya. Iya, prosedurnya sama kayak seperti tadi. Nah, jadi teman-teman, meskipun kalau Anda dulu penegak, meskipun Anda sekarang sudah terlanjur ujian siaga, terus ternyata Anda ingin mengambil penegaknya yang dulu, Anda bisa melakukan prosedur seperti yang dilakukan oleh Om Doni tadi. Ya benar Om Doni ya.
Tapi ada syaratnya nih. Nah, syaratnya apa tuh? Syaratnya itu yang bersangkutan harus bisa membuktikan bahwa dia masih punya IAR yang lama. Harus membuktikan IAR yang Ya. lama. Contohnya gimana? Contohnya ya ini karena ini IAR yang lama. Ini zaman yang masih dari dinas. Ini call sign apa? Ini Yankee Bravo itu Delta Papa. Nah, bisa membuktikan IAR penegaknya. Ini penegaknya harus dibuktikan karena mungkin belum sinkronisasi. Kalau belum sinkronisasi, bagaimana tahu SDPPI bahwa dia ini dulu punya call sign penegak misalkan. Nah, setelah bisa membuktikan ini, Iya, kalau sudah membuktikan itu ya sudah, tinggal nanti disinkronisasi ulang. Itu yang tentunya awalnya harus minta rekomendasi dari lokal dan Oda. nah, dari minta rekomendasi. Pertama harus punya bukti. Ya, Nah, IAR lama dulu yang akhir. Setelah itu minta ini punya IAR yang lama. Setelah itu minta rekomendasi dari lokal ya, yang kalau pasti nanya, loh dulu IAR yang lama mana? Itu kan pasti. Setelah itu minta rekomendasi Orda. Karena ini nanti juga kopinya harus diupload ini. Kopinya dari ini tadi. Foto, scan, diupload juga ke sistem yang di SDPPI Untuk ngambil ujian lagi tadi. ujian ulang. Jadi namanya ujian ulang. Jadi itu nanti itu di scan IAR lamanya plus rekomendasi dari Rekomendasi dari Orda. Orda. Oh, ternyata mudah ya. Mudah gitu. Ya ini yang perlu, makanya kita harus untuk Bersosialisasi seperti ini ya, supaya teman-teman yang mungkin dulu sudah penggalang, sudah penegak gitu kan, tetapi mungkin sudah sama mengalami hal yang sama seperti saya, harus ujian ulang dari Delta, atau yang memang belum ujian Delta, dia ingin operate lagi dengan call sign yang dengan level yang sama, mungkin mau pengen call sign-nya yang lama balik. Selama itu call sign-nya suffix-nya belum dipakai orang lain, ya bisa di request untuk didapatkan ulang. Tapi ya itu tadi, jangka waktunya SDPP itu hanya melakukan hold itu selama 2 tahun. Nah, jadi suffix atau suffix ya itu ditahan SDPPI ketika konsen kita kadaluarsa atau expired atau mati ya istilahnya, itu hanya selama 2 tahun. Di atas itu kadang-kadang kalau secara sistem bisa dipergunakan orang lain. Tapi kalau ternyata 5 tahun belum ada yang pergunakan, kita request itu lagi bisa kembali kan. Nah, sekarang pertanyaannya begini Om Don, kalau Om Don tadi kan baru 2020 ujian Delta baru. Nah, setelah itu 2021 ngurus call sign yang lama. Nah, kalau misalkan ada seorang penegak dia penegak terus call sign-nya mati sudah 5 tahun. Nah, setelah itu dia karena peraturan dia ujian lagi jadi siaga kan. Nah, dia sudah jadi siaga selama 2 tahun lebih misalkan. Nah, sedangkan atau 3 tahun ya. Nah, tahu-tahu karena mendengar berita seperti ini bahwa ternyata call sign lama bisa diambil lagi untuk tingkatannya, itu bisa ya, itu bisa seperti tadi ya. Biasa nanti otomatis begitu sinkronisasi, begitu dia lulus, IAR hidup, IAR yang lama pasti dicabut oleh SDPP. Maksudnya IAR yang Delta tadi, yang Delta atau yang siaga tadi langsung dicabut. Jadi IAR yang lama sekali yang penegak itu muncul sebagai penegaknya, dan yang dia ujian baru itu otomatis dicabut. Nah, jadi tidak mungkin satu orang punya 2 call sign. Kan sistemnya juga pasti berdasarkan NIK. Begitu NIK double ya nggak mungkin bisa masuk kan. Pasti dicabut. Jadi kalau satu orang bisa punya 2 call sign untuk atau izin amati radio ya IAR ya, punya 2 IAR itu nggak mungkin ya. Kalau punya berarti aneh kan gitu ya. Mungkin bisa jadi NIK-nya salah entry, tapi saya kira kok nggak mungkin. Nah, karena itu ada sinkronisasi ke Dukcapil. Nah, jadi YB0DX Om Doni Priambodo ini call sign-nya cuma 1 ya. Nah, karena call sign yang lama dihidupkan lagi. Nah,
jadi diberlakukan lagi karena dulu expired ya. Nah, otomatis call sign yang siaganya ya, dicabut. Dan saya cek sekarang sudah ada yang memakai call sign saya yang lama, yang Alpha Bobby Victor. Dan sudah ada Yankee Charlie Zero Alpha Bobby Victor. Tapi bukan Om Doni. Bukan. Dan itu ada yang tanya, loh, kan waktu itu Delta, kenapa kok terus ada orang pakai Alpha Bobby Victor bisa Charlie? Itu saya cek, oh ternyata itu memang mutasi dari call area 2 ke call area 0. Otomatis karena itu sudah nggak dipakai, dikena apa? Karena sistem. Karena sistem. Nah, jadi tahu-tahu terpilih Diberikan, itu aja ya, kan. diberikan kepada orang itu. Oh gitu. Jadi kalau sekarang dicek, ya ada sekarang Yankee Charlie Zero Alpha Bobby Victor, tapi bukan saya sudah. Nah, jadi seperti itu. Oke, jadi itu tadi penjelasan dari Om Doni. Nah, saya kira sudah cukup jelas Om Doni ya. Jelas. Nah, berarti everything is running well. Jadi nggak apa-apa kalau kita mau hidupin lagi, kalau kita sudah pernah jadi penegak, kita itu penegak selama kita punya bukti seperti ini buktinya. Nah, oke, itu dulu aja Om Doni ya. Siap. Jadi teman-teman biar siapa tahu nanti dengan melihat ini. Nah, teman-teman yang call sign-nya sudah expired, ya toh, Apalagi penegak ya. apalagi penegak, silahkan untuk menghidupkan kembali. Kalau siaga ya percuma ya. Ya. Lebih baik ujian baru aja kan gitu. Ya oke, gitu Ya, dulu Om Doni. terima Terima kasih kasih. sudah mau ngobrol dan thank you untuk informasinya. Semoga bermanfaat untuk kita semua teman-teman amati Radio Indonesia. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 73. Bye bye.